Siapa yang nggak tahu mobil Rolls-Royce? Selain terkenal harganya yang mahal, mobilnya juga berasa eksklusif dan menjadi kebanggaan juga buat si pemiliknya. Namun kalian penasaran gak sih siapa pendiri dari Rolls-Royce ini? Oke, cerita selengkapnya simak di sini. Let's begin. Frederick Henry Royce lahir pada tahun 1863 di Old Walton, Huntingdonshire, London. Orang tuanya James dan Mary adalah keluarga menengah ke bawah yang mempunyai usaha pembuatan tepung. Tapi sayangnya pada tahun 1867, bisnis keluarganya ini nggak bertahan lama, akhirnya bangkrut. Kondisi ini ngebuat si keluarga Royce akhirnya pindah ke London dan mencari pekerjaan. Di umur yang baru 4 tahun, si Henry ini bekerja di peternakan dan ini merupakan pekerjaan pertamanya si Henry dengan bayaran yang masih sedikit. Ketika Henry berusia 9 tahun, ayah Henry meninggal dunia. Beliau ninggalin sisa hutang dan keuangan keluarganya pun akhirnya semakin memburuk. Ketika anak lain sebayanya berangkat sekolah, si Henry justru malah berangkat bekerja. Dia menjual koran, mengantar telegram ke kantor pos dengan penghasilan yang hanya beberapa sen saja untuk setiap pengiriman. Namun ibu Henry masih terlilit banyak utang dan menyadari bahwa ibunya tidak bisa lagi menghidupi anak-anaknya. Akhirnya dia nyerahin si Henry untuk tinggal bersama bibinya. Dengan keadaan Henry yang serba kekurangan, ia pun sambil bekerja. Dia hanya menyelesaikan 1 tahun sekolahnya. Jadi bibinya nyoba untuk ngebantu pendidikannya nih, dengan memberinya sedikit biaya buat ngikutin program magang di Great Northern Railway Company. Henry mungkin tidak memiliki banyak pendidikan, tetapi dia sangat terampil dengan tangannya dan memiliki etos kerja yang luar biasa. Sayangnya uang dari bibinya ini hanya bertahan selama 3 tahun selama masa magangnya. Pada usia 17 tahun, Henry mulai bekerja di sebuah perusahaan pembuat perkakas di Leeds dengan gaji hanya 1 sen per jamnya. Kemudian dia pindah ke perusahaan lampu dan tenaga listrik di Liverpool. Dia bekerja lebih keras dan lebih lama dari semua orang kerjanya. Bahkan dia sering melewatkan waktu makan demi ngutak-ngatik barang elektronik. Setelah bekerja, dia akhirnya mampu ngambil kelas teknik elektro di City and Guilds Institute. Berbekal pengetahuan dan keterampilannya, Henry akhirnya bisa ngedapetin pekerjaan yang lebih layak. Ia bekerja sebagai kepala teknisi listrik untuk perusahaan Maxim Western Electric. Henry merasa dirinya membuat banyak kemajuan karena kerja kerasnya. Namun pada tahun 1884, perusahaan tersebut merosot dan sedihnya Henry kembali nganggur lagi. Keterputusasaannya Henry ini buat nyari kerjaan selalu gagal. Akhirnya si Henry ini mutusin buat bikin usaha sendiri. Karena si Henry ini gak punya modal, akhirnya dia nyari investor buat ngedanain ide sama keterampilannya. Dia mencoba buat meyakinkan rekan kerjanya dulu yang bernama Ernest Claremont untuk bergabung bersama si Henry ini. Akhirnya mereka mulai bisnis yang bernama F.H. Royce and Company pada tahun 1884. Perusahaan yang Henry bangun ini menjual perlengkapan listrik. Mereka nyewa sebuah bangunan di First A Cook Street di Manchester dan tinggal di satu kamar di atas toko. Di awal usahanya ini, mereka berdua sempat susah buat ngebeli makanan, sampai-sampai dia cuma bisa bikin sandwich setiap harinya. Dengan semua usaha yang dia lakukan, dia mastiin bahwa produknya lebih baik dari pesaing. Akhirnya setelah lama melakukan banyak pengujian, mereka menciptakan produk pertamanya nih, yaitu bel pintu elektrik. Gak disangka-sangka produk ini ternyata laris. Si Henry pun sering begadang buat nemuin ide-ide baru, inovasi baru, dan menciptakan produk baru lagi buat pelanggannya. Dengan menggunakan uang yang mereka hasilkan, Henry akhirnya menciptakan produk lagi yang lebih besar seperti generator dan bahkan derek listrik. Keuntungan mereka semakin bertambah. Keberhasilan perusahaan pertamanya yang produksi barang-barang listrik nganterin mereka pada kesuksesan. Pada saat itu sedikit orang yang memiliki mobil, tapi Henry Royce adalah salah satu orang pertama yang ngebeli mobil Perancis 2 silinder bekas pada tahun 1901. Sayangnya mobil yang dia beli itu keadaannya sangat buruk. Bahkan ketika dinyalain, mobil itu nggak nyala. Akhirnya si Henry berusaha buat memperbaikinya nih. Pada akhirnya mobil itu nyala. Dari keadaan inilah si Henry akhirnya berpikir daripada terus memperbaiki mobilnya, kenapa nggak dia menciptakan mobil sendiri. Dan pada tahun 1904 dia berhasil membuat 3 mobil yang diberi nama dengan model Royce 10.
Setelah terciptanya 3 mobil tersebut, mobil pertama dipakai untuk dirinya, yang kedua diberikan kepada mitra bisnisnya yaitu Ernest, lalu yang ketiga dijual kepada seseorang yang emang terkesan sama mobil ciptaan si Henry ini. Dari sinilah awal mula perjalanannya si Rolls-Royce. Orang yang membeli kendaraan si Henry ini akhirnya memperkenalkan dengan seorang dealer yang bernama Charles Rolls. Charles Rolls lahir pada tahun 1877 dari pasangan Baron dan Lady Langetop. Di usia mudanya, si Charles ini suka ngotak-ngatik benda-benda mekanis, membuatnya dapat julukan Dirty Rolls dari teman-temannya. Nggak kayak si Henry, si Charles nih kuliah di universitas terkenal yaitu Cambridge, ngambil ilmu mekanik dan terapan. Setelah lulus dia bekerja di kapal pesiar sebelum pindah buat bekerja di London and North Western Railway. Charles juga merupakan salah satu orang pertama di Inggris yang memiliki mobil. Saking senangnya sama mobil, si bapaknya akhirnya ngasih modal buat ngebuka dealer mobil. Dealer ini dinamakan sebagai CS Rolls & Co. Dan dia akhirnya mulai menjual mobil-mobil impor dari Prancis kepada pelanggannya. Reputasi Charles ini cukup baik di komunitas motorhead. Selain dia ngejual mobil, dia juga seorang pembalap. Gak cuma jadi pembalap, dia juga sebagai penerbang balon udara. Dan dia jadi orang kedua di Inggris yang memiliki lisensi pilot. Dikarenakan hobi-hobinya Charles itu mahal dan keluarganya yang mampu, inilah alasan mengapa si Charles suka dengan kemewahan dan hobi-hobi mahal. Namun pertemuan si Charles dengan Henry sempat mengalami perbedaan selera soal mobil. Charles pun sempat ragu dengan si Henry. Singkat cerita, si Charles pun mencoba mobil ciptaan Henry. Charles terkesan dengan kualitas Royce 10. Si Charles akhirnya pulang ke London sambil ngebawa mobilnya Henry Royce. Pada bulan Desember 1904, Charles Rolls dan Henry Royce secara resmi memulai bisnis Rolls-Royce. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing seperti Henry yang ide-ide liar dan paham tentang dunia mekanis, dan Charles yang memanfaatkan koneksinya dan privilege-nya. Jadi keduanya ini saling mengisi kekurangan. Pada tahun 1904, mereka akhirnya bisa mempersembahkan kendaraan pertama mereka, Rolls-Royce 10 HP, di sebuah acara yang disebut The Paris Salon, yang kemudian dikenal sebagai Paris Motor Show. Mobil ini dijual di dealernya Charles dengan harga 395 euro. Kalau di kurs per hari ini itu sekitar miliaran rupiah. Rilisan pertama mereka cuma buat 16 unit mobil limited edition. Kalau kalian punya 1 unit di antara 16 unit ini, kalian adalah salah satu kolektor terkaya di dunia. Pada tahun 1906, kendaraan kedua mereka akhirnya rilis, yaitu Rolls-Royce Silver Ghost. Semua bagian logamnya ini dilapisi sama perak aluminium. Mereka juga melakukan tes uji coba sama kendaraannya sejauh 15.000 mil. Dengan jarak 15.000 mil nih, mereka memutuskan untuk naruh secangkir air di atas mesin tersebut. Dan hasilnya, nggak ada air setetes pun yang keluar dari cangkir itu. Pada tahun tersebut, mobil ini dijuluki sebagai mobil terbaik di dunia. Setelah mereka benar-benar mapan di dunia mobil dan menjadi berita utama untuk mobil bergengsi yang mewah, Charles mencoba meyakinkan Henry untuk membuat mesin pesawat terbang. Namun si Henry menolak. Suksesnya perusahaan Rolls-Royce ini, si Charles malah mengundurkan diri sebagai direktur teknis di Rolls-Royce. Dia ingin menekuni hobinya itu. Di tahun 1909, dia membeli pesawat Wright Flyer miliknya sendiri, dan 1 tahun kemudian dia mencetak rekor sebagai orang pertama di dunia yang melakukan penerbangan nonstop melintasi Selat Inggris dan kembali lagi. Sayangnya itu bukan satu-satunya rekor yang dibuat Charles. Selama pertunjukan udara, Charles terbang di hari yang anginnya sangat kencang. Dia mendorong pesawatnya hingga di atas ke batas kemampuannya, dan ketika ia mencoba untuk mendarat, pesawatnya mulai bermasalah. Charles Rolls tercatat dalam sejarah sebagai orang Inggris pertama yang meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1910. Ia meninggal saat ia berusia 32 tahun. 1 tahun kemudian, setelah kehilangan mitra bisnisnya, si Henry kesehatannya mulai menurun. Henry udah nggak bisa bekerja lagi di pabrik Rolls-Royce. Akhirnya dia mulai menghabiskan waktunya di rumah. Meskipun kesehatannya buruk, si Henry Royce tetap bekerja keras buat mewujudin mimpi-mimpi dan idenya. Henry Royce merasa ada penyesalan karena ketika Charles meminta Henry untuk membuat mesin pesawat, Henry malah menolak. Atas dasar penyesalan tersebut, akhirnya si Henry ini ngebuat mesin pesawat terbang pada awal Perang Dunia I. Pada tahun 1914, mereka memproduksi mesin Rolls-Royce Eagle. Ini adalah awal dari warisan Rolls-Royce dalam hal mesin pesawat.
Rolls-Royce semakin terkenal di dunia. Tahun 1921, mereka ngebuka pabrik Rolls-Royce Amerika yang baru di Springfield, Massachusetts. Dalam waktu 10 tahun, mereka telah memproduksi 2.944 unit mobil. Jumlah tersebut mungkin terdengar biasa aja, tapi untuk sekelas Rolls-Royce, sebuah mobil dengan detail pembuatan sangat tinggi, bahkan handmade. Sampai hari ini, Rolls-Royce memproduksi mobil mereka dengan handmade. Mereka nggak mau kehilangan legasinya. Di tahun 1930, Henry Royce sempat dianugerahi Order of the British Empire dan dinobatkan sebagai baronet. 3 tahun setelahnya, ia meninggal di usia 70 tahun. Sebelum ia meninggal, ia sempat membuat sketsa peredam kejut untuk mobil terbarunya. Sampai hari ini, valuasi terakhir perusahaan ini mencapai lebih dari 7 miliar dolar. Pelajaran yang bisa kita dapat dari kisahnya Rolls-Royce ini, nggak peduli dari manapun kalian berasal atau seberapa suramnya titik awal, dengan kerja keras dan tekad yang kuat, cita-cita, mimpi, atau apapun yang kalian inginkan bakal terwujud. Sekian kisah dari Rolls-Royce. Kalau kalian punya tanggapan lain atau opini lain, bisa mampir ke kolom komentar ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan lupa subscribe juga ya. Oke, sampai ketemu di next video.